once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel Samsul Hadi yang akan menyampaikan edukasi masalah operasi produksi perminyakan. Saat ini saya sedang berada di separator, di mana separator ini fungsinya adalah sebagai pemisah antara gas dan cairan, salah satu peralatan produksi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di separator ini banyak sekali ilmu-ilmunya, dan saya masih akan menjelaskan di seputar separator ini. Saat ini saya akan menjelaskan kepada operator yang ada di SPU ini, bagaimana cara men-setting tekanan separator ini, mau dinaikkan atau mau diturunkan. Nah, ini saya ditemani oleh teman kita, pekerja di SPU ini, namanya Pak M. Irsan. Ini yang akan kita kasih penjelasan supaya dia tidak takut-takut dan dia bisa men-setting separator ini. Sebelumnya sudah bisa belum men-setting ini? Dibuka aja nggak apa-apa kita di ini. Belum, Pak. Belum bisa kan? Belum. Sebelumnya belum bisa. Nah, jadi saya harapkan Pak Irsan jangan takut-takut ya untuk misalkan mau menaikkan tekanan separator ini ataupun mau menurunkan. Tapi tidak takut itu dengan catatan ada ilmunya ya. Paham dulu ya. Nah, sudah paham baru kita bisa kerjakan. Misalkan sewaktu-waktu ini kerendahan tekanannya, nah itu kita bisa naikkan. Saat ini tekanan separator ini berapa ini? Bisa kita lihat mungkin di ini kan 14 ya. Ya. Oke, ya. Oke, sahabat-sahabat, tekanan separator ini saat ini 14 PSI, dan kondisinya saat ini boleh kita perhatikan. Ini coba disorot lebih dekat. Ini adalah kontrol valve cairannya yang untuk masuk ke wash tank. Nah, ini sudah sebetulnya sudah cukup bagus dengan rate yang masuk saat ini. Jadi dia tidak lama nanti ini akan menutup. Nah, kalau dia lama tidak menutup, nah saat itulah kita harus menaikkan tekanan ini. Nah, misalkan dia lama saja seperti ini posisi membuka ini. Ini posisi membuka. Kalau dia lama membuka dan tidak turun, nah itu artinya kita harus menaikkan tekanannya. Nah, ini betul ini. Ini sudah agak lama dia membukanya. Itu tandanya aliran yang dialirkan itu agak terhambat. Terhambat itu karena tekanannya kurang. Nah, saat ini coba kita akan menaikkan tekanannya. Kita menaikkan tekanan itu pada saat kalau ininya lebih banyak membuka kontrol valve ini. Kontrol valve ini untuk mengalirkan cairan dari separator ini menuju ke wash tank. Nah, sebelum kita untuk men-setting tekanan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui posisi wash tank kita. Itu ada wash tank namanya, bisa dilihatkan itu ada wash tank. Nah, itu penampung dari separator ini adalah masuk wash tank. Wash tank itu fungsinya adalah untuk memisahkan antara minyak dan airnya, dipisahkan di wash tank. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa perbedaan elevasi atau perbedaan ketinggian antara separator ini dengan wash tank. Jadi kita akan mengetahui tekanan balannya. Tekanan balan, nah selisihnya ini lebih kurang tinggi wash tank itu adalah 20 feet. 20 feet itu kalau dikalikan, coba ada yang buka kalkulator, coba buka kalkulatornya, 20 feet perbedaan elevasinya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menghitung tekanan hidrostatis atau pressure hidrostatis, itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dengan menggunakan rumus pH sama dengan 0,052 dikali densitas dalam ppg dikali height dalam feet. Nah, atau sudah disimpelkan, tahu dengan gradien tekanan untuk air adalah 0,433 PSI per feet. Nah, itu ada 20 feet kita bedanya. Coba kalikan 20 feet dikali dengan 0,433 PSI. Coba berapa hasilnya? 8,66, Pak. 8,66. Nah, sahabat-sahabat YouTube, hasil dari 20 feet itu membutuhkan untuk naik sampai ke permukaan, ini belum untuk mengalir, itu adalah 8,66 PSI atau 8,7 PSI. Itu adalah tekanan yang dibutuhkan untuk sampai naik ke atasnya.
belum untuk mengalirkan. Jadi paling tidak minimum itu harus di atas 8,7 PSI. Nah, berapa settingan yang tepat untuk separator itu tergantung kepada jumlah cairan yang akan dialirkan dari separator ini untuk menuju ke wash tank. Semakin banyak cairan yang akan kita alirkan ke wash tank, maka harus semakin besar beda tekanannya. Jadi kalau tadi balancingnya adalah 8,7, maka dia bisa saja menjadi 15, 16, ataupun 17 PSI. Nah, saat ini tekanan separator ini adalah tadi 14 PSI ya. Ya, Nah, 14. oke Pak Irfan. Nah, kalau itu sudah 14 PSI, dan ini kita lihat sudah ada sering buka tutup, tapi kalau dia banyak membukanya, itu tandanya kurangnya tekanan separator ini masih perlu ditambah. Nah, sekarang saya akan menyampaikan pada Pak Irsan bagaimana untuk menambah tekanan, men-setting tekanan ini. Nah, men-setting tekanan ini pun itu tidak boleh terlalu tinggi. Kenapa? Kalau terlalu tinggi setting tekanannya, maka dari sumber kita akan tertahan di sini. Jadi harus sebaik mungkin. Jadi tekanannya pas tapi dapat dialirkan ke wash tank. Oke. Yang pertama dulu ini adalah kontrol valve untuk men-setting tekanan separator. Ini adalah kontrolernya. Nah, yang pertama harus kita pahami ya Pak Irsan. Pertama kita harus tahu dulu kontrol valve ini sistemnya air to open atau air to close. Nah, kalau dia masuknya dari atas, ini adalah output yang dari controller ini masuknya lewat atas, ini tandanya kontrol valve ini sistemnya adalah air to close. Air to close itu apa? Jadi begitu ada output dari controller ini masuk ke sini, maka kontrol valve ini akan menutup. Di sini akan menutup dia. Nah, kalau menutup itu akan memperkecil aliran yang dari separator untuk menuju ke flaring. Ini akan mengecil. Nah, jadi kalau begitu kita harus kalau kita mau menambah tekanan, artinya gas output ini harus kita tambah. Ya. Nah, jadi itu yang perlu diinikan dulu. Kalau ini namanya air to close, nah coba kita lihat lagi yang ini. Satu, ini kontrol valve ini. Nah, ini outputnya kita lihat nih. Ini dia lewat bawah. Kalau lewat bawah, ini artinya apa, Pak Irfan? Air to open, ya. Jadi ada output di sini, ada tenaga yang dimasukkan ke sini, ini akan membuka kontrol valve. Terbalik dengan ini. Nah, kalau untuk gas biasanya umumnya yang digunakan adalah air to close. Jadi kalau kita mau menaikkan tekanan, maka apa yang akan kita lakukan? Kita harus menutup ini dengan jalan apa? Menambah output. Ini adalah supply. Supply ini adalah tenaga yang disiapkan berupa udara yang bertekanan, diolah nanti oleh controller ini melalui Burden tube ini untuk menjadi output. Nah, ini prinsipnya adalah Burden tube ini akan bergerak, akan naik turun, itu bergantung dengan sensing yang ada di line ini. Nah, coba line ini kan di sini ada sensingnya, ini ada valve dan ada cover tube-nya. Dari sini akan masuk ke Burden tube sini. Nah, di sini ini bisa saya jelaskan, ini adalah Burden tube-nya. Apabila tekanan naik, maka ini akan mengembang, naik seperti ini. Apabila tekanan turun, dia akan seperti ini. Pada saat tekanan turun, maka dia akan membuat output ini menjadi menutup. Artinya ininya naik. Tapi pada saat dia mengembang, tekanan naik, maka dia akan membuat output ini menjadi lebih rendah. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, ini untuk men-setting tekanannya, setting tekanan. Ini bisa kita perhatikan outputnya. Nah, jadi Pak Irsan coba ke sini, Pak Irsan. Nah, jadi Pak Irsan geser untuk pensettingan ini. Nah, jadi kita tujuannya ya ini kita harus menaikkan output ini supaya kontrol valve ini sedikit menutup. Tujuan kita kan mau menaikkan tekanan ya. Jadi kita harus menutup sebagian kontrol valve ini. Nah, bisa kita ini kan dicoba saja, kalau kita belum tahu nggak masalah. Jadi yang penting kita coba sedikit reaksinya kemana. Coba pegang ini, putar dulu katakanlah ke sebelah sini dulu, coba. Nah, banyak. Ya, dikit-dikit ya. Nah, perhatikan ini. Nah, perhatikan. Nah, ini tadi geser mana? Sini ya. Nah, begitu digeser sini, dia naik, ya.
Nah, kalau dia naik, kontrol valve ini menjadi menutup. Nah, otomatis ini dia akan lebih tinggi dari 14 PSI tadi. Nah, coba kita putar lagi kalau ke sini. Balik, putar balik ya. Nah, jadi diputar sana, lagi, dikit lagi nggak apa-apa, putar lagi. Nah, kalau kita buat ini semakin rendah atau semakin nol, ini maka ini akan buka full. Buka full artinya tekanan ini, gas yang ada di separator ini akan mengalir. Ya. Nah, masuk ke scrubber sini. Kemudian langsung nanti ke venting, di venting. Nah, tujuan kita adalah untuk menahan tekanan ini menjadi, katakanlah tadi 14 ya. Ya, 14. Kita buat menjadi 16. Nah, coba kita gerakkan lagi ini supaya dia menahan. Gitu ya. Ke kanan, ya. Dikit lagi. Dikit, ya. Nah, coba lihat ya, ininya naik output. Nah, kalau outputnya naik, maka ini akan menutup kontrol valve ini. Coba kita lihat di sini, di bawah ini. Nah, ini menutup dia. Ya, gitu. Ini menutup kontrol valve-nya tuh. Nah, ini menutup. Nah, sehingga ini akan menahan tekanan ini. Tekanan dari separator ini akan ditahan. Sehingga nantinya dengan sendiri tekanan separator ini akan naik. Nah, itu ya. Jadi kita jangan ragu ya. Jangan ragu. Jadi harus bisa. Jadi apabila kita mau menaikkan tekanan, geser ke kanan ya. Ya. Tapi sambil kita lihat ininya, output. Output prinsipnya kalau kita mau naikkan itu dia harus naik. Naik itu gunanya apa? Untuk menekan membran ini sehingga kontrol valve-nya akan menutup. Nah, coba. Nah, sekarang supaya Pak Irsannya lebih paham lagi, coba sekarang kita turunkan lagi. Nah, geser lagi untuk menurunkan. Ya. Nah, turun ya. Nah, kita untuk melaksanakan ini, semakin kita sering melaksanakannya, maka kita akan makin mahir dan makin paham. Ya, nggak usah takut-takut. Yang penting kita coba geser dulu dikit, kemana dia? Ya. Kalau dia naik, ya artinya ini menutup. Ya kan? Kalau dia dinolkan, maka ini akan membuka. Nah, itu yang harus kita perlukan. Begitu kita salah, oh ini saya tujuannya untuk menaikkan. Tapi kita salah geser. Nah, ini artinya geser balik. Nah, sekarang coba digeser supaya naik. Gitu ya, Pak. Ya, nah. Lagi. 5. Nah, lagi. Coba lebih banyak lagi. 10. Nah, ya sampai 10 PSI lah gitu. Nah, udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, nanti kita lihat tekanan kita naik sampai di mana. Kita menginginkan 16 kan? Kalau misalkan waktu kita men-setting ini, ternyata dia naiknya sampai 18, kita kurangin lagi. Ya, kita kurangi sampai sesuai dengan keinginan kita. Nah, apabila tekanan itu sudah pas, sudah bagus ya, maka kontrol valve aliran cairan ini dia akan lebih banyak menutup, ya. Jadi tidak selalu membuka terus. Kalau membuka terus itu artinya dia kewalahan, ya. Jadi suatu waktu ini ada aliran yang banyak, kalau dia membuka terus nanti akan kewalahan. Kalau dia kewalahan, maka akan terjadi apa? Carry over. Jadi cairan akan ikut ke line gas. Nah, coba kita lihat ininya. Dia mulai naik kan? Coba, Pak. Deketin tuh. Berapa itu? Tekanannya. Berapa tuh? 15 apa 16? 16, Pak. Hah? 16. 16 sudah pas sesuai dengan keinginan kita kalau 16. Oke. Nah, sekarang tinggal ya, Pak Irsan. Ya, coba Pak Irsan sini. Jadi artinya saat ini sudah pas ya, sesuai keinginan kita 16. Nah, kita tidak boleh men-settingnya ini misalkan lebih bagus 20 aja biar ini kalau ada cairan langsung ditekan sana, enggak juga bisa begitu. Kalau kita pasang 20, maka dari sumber itu akan tertahan. Kalau sudah bagus di 16, ya sudah cukup. Atau bahkan mungkin 15 yang lebih bagus. Ya. Nah, jadi pesan saya kepada Pak Irsan dan teman-teman, ya, mungkin teman-teman yang lain ya bisa melihat nanti ada di penayangan ini di YouTube, mungkin bisa diulang-ulang untuk ini melihatnya. Nah, jadi itu ya. Jadi nggak usah ragu ya. Kalau misalkan naikkan, geser. Kemana tadi? Kanan ya? Ya, kanan, Pak. Kanan. Sambil dilihat kalau mau dinaikkan itu, ini harus ada output, ada tekanan output. Nah, kalau kita menurunkan, ininya dinolkan. Nah, tapi kita perhatikan lagi. Nanti kalau sudah disetting, kita lihat lagi, sudah pas apa belum. Nah, sekarang Pak Irsan, Naik lagi, Pak. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pas itu. Gimana?
Jadi prinsip kerjanya ya itu dari sana tekanan masuk ke Portentube akan kalau tekanan naik dia akan membuka, kalau dia membuka maka ini akan menjadi nol. Ya, jadi buang. Gimana, ada pertanyaan Pak Irfan? Hah? Paham? Ini Pak, kalau kita naikkan sini, kalau nggak naik, gimana? Ya dia harus naik. Kalau nggak naik berarti Pak, ini Ya, bermasalah. ada masalah. Kalau ini sudah kita putar sampai ke sini, dia masih nggak naik-naik, nah itu artinya ada masalah. Jadi di controller ini ada masalah. Ya, kalau begitu kita panggil orang instrumen atau orang yang paham dengan ini. Nah, jadi ingin saya tekankan bahwa ya tugas men-setting separator itu adalah tugasnya apa? Siapa? Tugas operator. Ya, jadi Pak Irsan sebagai operator harus tahu. Ya, jadi bukan tugasnya orang instrumen. Selama ini kadang-kadang salah. Untuk apa men-setting tekanan minta orang instrumen, bukan. Ini adalah tugas operator, mengoperate kan. Tugasnya operator untuk mengoperate ini apa namanya tekanan itu, mau kita setting berapa. Ada lagi pertanyaan Pak Irfan? Cukup paham? Paham ya? Paham ya. Jangan ragu ya. Kalau ada yang nggak ini tanyakan. Nah, mudah-mudahan Pak Irfan paham. Nanti kan bisa diinikan lagi kan. Dari ini kita bisa dibuka lagi lah nanti di YouTube-nya ya. Ini. Oke. Pak Irsan sudah paham. Itu tujuan kita jadi untuk memberikan pemahaman kepada operator yang menjaga SPU ini supaya dia bisa melaksanakan, menurunkan dan menaikkan tekanan. Itu saja yang dapat saya sampaikan sahabat-sahabat YouTube. Jangan lupa tekan like-nya, kemudian subscribe-nya, kemudian share video ini ke teman-temanmu sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.